Oke, masih saya lanjutkan bahwa sebelum kejadian itu ada kronologi kejadian lainnya di mana saudari IWW ini ada main, diduga ada main yaitu sering menerima tamu yang tidak diundang, yaitu saudara Bambang Permati itu tadi yang sering datang di rumah desa Karangkonang dan ngapeli saudari IWW, di mana sepeda motor saudara BBPM itu ditaruh di balik desa dan ditaruh di MI sekolahan, sedangkan saudara BBPM masuk ke kamar saudara IWW, dan itu berlangsung bertahun-tahun sejak 2003. Kami sebagai keluarga tidak bisa mengingatkan karena itu perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan anarkis dan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan menahan diri sekian tahun, mulai tahun 2003 sampai 2011 itu, saya kira cukup untuk menjadi bukti dan keterangan saya bahwa Bambang Permati ini memang sering melakukan merusak rumah tangga orang. Jadi saya meminta bahwa Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati ini dapat diusut sepak terjangnya dan kejahatannya karena menggunakan preman. Keterangan yang saya himpun yaitu dari Kliwon, tetangga Sri Tomo, dan Nur, tetangga Sri Tomo, bahwa Bambang Permati memang sering sekali membawa perempuan-perempuan, istri sah orang untuk digendak atau dimadu atau di persekusi seperti itu, diperlakukan seolah-olah adalah istrinya sendiri, sedangkan nanti suaminya dijadikan target atau ditersangkakan beberapa kasus atau dikriminalisasi, entah itu dengan pemerasan sedemikian rupa. Kami meminta agar Mabes Polri turun langsung untuk menangani kasus Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati tersebut, karena sudah terkatung-katung sejak kejadian tahun 2011 sampai 2020 ini belum ada kejelasan. Sungguh-sungguh kami meminta Bapak Kapolri, ya, Bapak pimpinan-pimpinan di Mabes Polri untuk turun di Pati untuk membenahi supremasi hukum di Pati, di mana hukum di Pati betul-betul tebang pilih dan diperjualbelikan. Terutama adalah kasus Bambang Permati yang melakukan persekusi, penculikan, perampasan, perampokan, pembegalan, ya, dan pemerasan kepada korban. Kami ini sudah dikriminalisasi sejak tahun 2011 itu. Kami memohon keseriusan. Seharusnya sehubungan dengan surat tersebut kepolisian segera memberi pemberitahuan dan Wakil Irwasum ini melimpahkan kasus ini ke pengadilan, karena bukti-bukti jelas kita kirimkan, bukannya memutar balik sebuah fakta bahwa perkara yang telah dikirim ini sampai ke kejaksaan namun dinyatakan belum lengkap dan penyidik masih melakukan pemanggilan kembali kepada pelapor dan saksi-saksi guna untuk melengkapi berkas perkara dan mengikuti petunjuk jaksa. Sebagaimana pelaporan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Kemasyarakatan Mensesnek, kami meminta bahwa agar kasus oknum anggota Polres Pati, saudara Bambang Permati tersebut yang melakukan penculikan terhadap saudari IWW dan Ananda HFAD ini dapat ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti masalah tersebut untuk meminta kejelasannya dan penanganan khusus kepada Polda Jawa Tengah, karena kaitannya adalah sindikat mafia, diduga ada narkoba, bandar judi, togel, dan persekusi, termasuk prostitusi terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum guru dan kepala sekolah, juga pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo sejak itu, mungkin di otaknya adalah Suroso CS, dan lain-lainnya. Kami meminta kepolisian serius untuk mengungkap dan menanggapi aduan tanggapan saya ini. Demi penegakan hukum di Indonesia, maka kasus prostitusi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo harus diusut tuntas, harus diteliti. Guru-guru yang bermasalah kriminal dan guru-guru yang bertindak asusila, merusak rumah tangga temannya dan merusak
rekan kerjanya ini dan harga diri martabat wanita harus dipecat atau diproses secara hukum dan diproses secara disiplin etika PNS. Harapan kami bahwa pembersihan otak-otak guru bermasalah ini segera dilakukan karena ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat di Pati. Terutama adalah kasus saudari IWW Indah Wayu Widiawati yang melakukan mesum, persekusi, perzinahan, juga perselingkuhan dengan oknum-oknum kepala dinas, kepala sekolah maupun rekan kerjanya. Kita harus serius melakukan penelusuran kasus karena ini bisa berakar dan menular jika tidak dipangkas. Dan harapan besar saya kepada Bapak Bupati Pati dan seluruh jajarannya, juga kepada BKD, kepada Kesbangpol Kabupaten Pati, Satpol PP bekerja sama dengan Kasat Sabara, Kasat Reskrim dan Bapak Kapolres Pati untuk mengungkap jaringan sindikat mafia di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dalam hal ini di SD 03 Tambak Romo, kepala-kepala sekolah SD 03 Tambak Romo dan guru-guru di SD 3 Tambak Romo untuk bisa dijadikan saksi untuk memastikan bahwa kasus ini benar-benar kasus besar, kasus sindikat mafia besar, dan harus diungkap siapa saja pelaku-pelakunya. Kami meminta adanya keseriusan berbagai pihak agar hal ini tidak berlarut-larut. Kami meminta bahwa hal ini tidak boleh terjadi karena ini berlangsung sekian lama dan sangat merugikan masyarakat. Terima kasih, itu kejelasan yang saya sampaikan. Dan klarifikasi saya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, sekali lagi pertanyaan saya kepada Dinas Pendidikan ini sangat prinsipil, yaitu berkaitan dengan kejadian ini dan kejadian pembiaran, pelanggaran dan pengabaian wewenang, di mana oknum pejabat justru yang mangkir dari panggilan yang dilakukannya sendiri. Ini bagaimana tanggung jawabnya? Yang selanjutnya adalah di mana tanggung jawab Saudara Jayu Setianto? Di mana? Di mana tanggung jawab Saudara Muhammad Sutopo? Di mana? Di mana tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo? Di mana tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati selama ini terkait oknum guru bermasalah yang dibiarkan tidak dilakukan sanksi hukum dan sanksi disiplin? Ini gimana ini? Ini adalah sebuah pembiaran yang berlarut-larut. Yang kedua adalah soal adanya pengalian isu. Biasa ini kalau kena masalah, dinas selalu membuat isu yang aneh-aneh, pengecohan alibi di mana bukti dibuat sendiri, diciptakan sendiri, data kwitansi talon nggak bisa, asal bicara saja dan semua harus dibicarakan baik-baik, nggak ngaco. Jangan sepelekan berapa jumlah uang, jangan sepelekan dan sia-siakan harus disalurkan kemana, tapi nilai-nilai itu, nilai dan tanggung jawab kedinasan itu, kewenangan daripada Muhammad Sutopo dan kawan-kawan itu terhadap IWW itu sejauh mana. Jadi jangan lempar kasus terus. Ini saya tanya persoalannya terus sampai kapan tuntas ini. Saudara Sutopo, tolong Saudara Sutopo ini bertanggung jawab, ini mencongol kepalanya ini, kita pertanggungjawabkan. Jangan seenaknya sendiri merusak rumah tangga orang, merekomendasikan cerai dan berjanji setelah ada sidang di pengadilan nanti akan bertanggung jawab, nyatanya Anda melekedem. Nyatanya Saudara Muhammad Sutopo ini tidak mencongol, tidak menampakkan batang hidungnya, kalau ditemui sulit, menghindar dan mengatakan aneh-aneh. Tolong Bapak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut Saudara Sutopo ini. Sutopo ini ngaco ini. Bergonta-ganti alibi, melempar-lempar masalah. Seorang pimpinan itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bawahannya. Bawahannya kacau seperti itu, pimpinannya harusnya bisa memimpin itu, membina. Yang kedua adalah adanya unsur provokasi sepihak Dinas Pendidikan Tambak Romo yang mengatakan bahwa korban menderita gangguan ini. Silahkan diperiksakan kalau memang gila atau stres ya diperiksakan. Jangan asal bicara. Kalau tidak Anda dituntut pencemaran nama baik. Gimana hilang ingatan? Masih ingat semua apa yang Anda lakukan kepadanya? Termasuk kejadian persekusi, perampasan, perampokan,
penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permadi kepada perempuan dan anak di Jalan Mojolawaran Gabus ini otaknya siapa, jaringannya mana. Jadi ini adalah main hakim sendiri. Di sini ada hukum rimba, karena apa? Konspirasi sebesar ini kok tidak juga terungkap siapa pelaku, siapa dalangnya. Ini kan parah ini. Supremasi hukum di Indonesia ini harus ditegakkan, terutama di Pati. Kasus ini harus diungkap, walaupun sekalipun siapapun yang melanggar, walaupun pejabat, walaupun bukan pejabat, ya, bahwa dalam persoalan ini harusnya ada penyelesaian urusan insentif tunjangan suami dan kemahalan yang katanya dialihkan dan dikuasai oleh seseorang itu bukan persoalan kami, tetapi itu persoalan Anda sendiri, persoalan dinas pendidikan. Tetapi adanya manipulasi, kriminalisasi dan kanibalisasi, ya, kanalisasi dalam proses hukum, yaitu adanya persekusi dan proses persekusi yang dilakukan oleh orang dalam di dalam dinas pendidikan itu mesti diproses hukum, sebab substansi permasalahannya bahwa adanya persekusi tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum tersendiri walaupun sekalipun tidak ada laporan, sebab perkara ini sudah kita sampaikan di media dan kepada umum. Pada intinya kami sebagai korban meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bapak Bupati Pati, sejauh mana penanganan kasus ini, dan saya meminta lembaran burang dan pertanggungjawabnya apa tugas kewajiban tentang atasan atau kewajiban koordinator dan kewenangannya di Dinas Tambak Romo, sehingga Sutopo kok merasa takut untuk melakukan pressure, reward dan punishment kepada anak buah. Yang dipresur siapa, kok malah kami yang sebagai pelapor yang menyampaikan suatu kasus malah kami yang dipersoalankan. Yang lima, bahwa korban saudara Dede ini merasa dikibuli, ditipu daya, ya. Ada permufakatan jahat di sana, ada rekayasa persekusi, tipu daya yang dilakukan oleh IWW yang membuat orang sehat, orang waras diperlakukan seolah-olah tidak waras, ya toh. Kita tanyai dulu, ini adalah anak buahnya saudara Sutepe ini. Sutepe ini kita tanyai baik-baik soal tanggung jawabnya. Kok bisa dinas mengalihkan masalah begitu saja dari masalah kriminal untuk ditutupi menjadi alasan perdata gugat cerai ini? Jelas pengkaburan masalah dan penyerobotan alas hak, fair jaring dan merekayasa kasus, pengalian modus dan cara. Jadi mohon tolong semua pihak, baik media, LSM, maupun pihak-pihak yang berkenan untuk membantu mengatasi permasalahan ini dan menuntaskan masalah ini agar perkara ini diusut tuntas, disorot, diungkap, agar semuanya jelas permasalahannya, agar para pejabat ini bekerja sesuai koridor dan pada koridornya tidak merusak ranah privasi rumah tangga orang begini, dan pada melakukan skandal perselingkuhan masif sebagaimana yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sebagaimana saya sebutkan. Tolong itu dibongkar. Yang keenam, bahwa agar pelaku, tersangka dan otak maupun dalang utama kasus persekusi penculikan yang dilakukan kepada IWW dan anaknya ini mesti segera diperiksa kembali secara maraton oleh Reskrimsus Polres Pati, Lidik 3, Lidik 2 maupun Lidik 1 terkait banyaknya persoalan yang mesti diselesaikan, dipertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak ada acara untuk menunda lagi, ya toh. Karena ini adalah kasus hukum yang ketujuh, bahwa perkara ini benar-benar terjadi, yaitu kejadian persekusi, perampasan, perampokan, ya, pembegalan dan aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan preman-preman itu tadi di Jalan Mojolawaran Gabus benar-benar terjadi. Pada malam itu sekalipun saksinya sangat kecil, bukan rumor, hoak ataupun opini. Dan saya melihat itu bukan adalah surat resmi dari tugas petugas atau penegak hukum yang jeli, mau jelas mohon diteliti, diselidiki, dan biar para saksi berbicara sendiri. Ya, para saksi termasuk korban bicara sendiri, kejadiannya tidak dalam tekanan, maka mohon agar kepolisian bertindak netral, objektif, profesional, memandang perkara secara holistik. Prosedurnya juga dilaksanakan, yaitu problemnya adalah perhitungan waktu itu sudah diperhitungkan,
ya, menurut keterangan saudara Sukowati, mekanismenya jelas, penyelesaiannya juga jelas, tetapi menganggap bahwa adanya penyatuan gaji itu kesulitan untuk melakukan mutilasi atau pemecahan. Karena gaji ini melalui bank, katanya struk. Hanya pepesan kosong, ini alasan di mana bendahara hanya melihat ledger tulisan saja bahwa jawaban saudara Sukowati Suudi, Sudarmati Sutopo, mereka saling melempar tanggung jawab. Ya, sebaiknya 3 orang ini juga diseret di Tipikor, diminta keterangan semua untuk mempertanggungjawabkan adanya penyelewengan dan penyerobokan alas hak tersebut di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, bahwa saudari Wiwi sudah sekian lama, yaitu 11 tahun, lebih dari 10 tahun pasca bercerai ini, dan lebih dari 1 bulan pasca bercerai tidak segera melaporkan hal ini kepada negara, sehingga alibinya masih sama dan membuat cerita yang berbeda. Jadi alibi Muhammad Sutopo ini pura-pura nggak tahu, atau saudara Iwi juga merasa tidak tahu, padahal perceraian itu diproses dan direkam oleh mereka. Tolong media Preskrom maupun yang semua mendengarkan ini untuk membantu kami. Kalau kita dianggap orang yang tidak pantas untuk menyampaikan, lantas apakah kasus seperti ini harus dibiarkan? Apakah pernyataan-pernyataan saya ini mencerminkan sebagai orang yang kurang waras? Silahkan diperiksa. Jadi saya kira memang banyak pejabat-pejabat yang bermain affair, yang bermain-main berselingkuhan dan melakukan gratifikasi seks di dalam kasus perkara PAK, penanganan angka kredit dan sebagainya, terutama di pejabat-pejabat di instansi dinas terkait, sekelas kepala sekolah maupun kepala dinas. Saking banternya pemikiran ini di atas kertas, saya juga meminta bahwa selama ini keterlibatan Dinas Pendidikan Tambak Romo tidak habis pikir, yaitu bisa menjadi JC, Justice Collaborator dalam hal ini. IWW tetap dijadikan sebagai tersangka dan Justice Collaboratornya adalah pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Jadi siapa saja yang mempermainkan dan memakai mengendarai kasus IWW ini bisa memberi keterangan. Tanggung jawab dan kewenangannya apa tugas dan kewenangan dinas, sehingga mengikuti alur sindikat. Yang kedua adalah soal pengalian dana insentif yang mengatakan saudara Subagi diberikan kepada anak saya ini belum dipertanggungjawabkan. Kok Anda berkata demikian? Bukti pengaliannya mana? Keterangan dari bendahara mana? Bisa apa tidak? Enggak asal jeplak saja, tidak asal bicara ngaco sewenang-wenang. Ini keterangan saudara Subagi yang asal bicara saja, ya. Asbun asal bunyi. Tolong sebagai pengawas kepala dinas itu rada punya otak yang rasional dan memiliki etika yang baik dan memiliki kehormatan yang pantas untuk dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga adalah jangan lagi Dinas Pendidikan memberi statement atau mengalihkan pembicaraan dan mengacau permasalahan ini, karena antara persoalan pribadi dinas dicampur-campur, ditutupi oleh mafia kasus dan pengalian kasus, dan memperhitungkan berapa besar jumlah uang yang dihamburkan untuk apa yang dilakukan oleh saudari IWW yang dibawa kabur IWW. Soal tanggung jawabnya sama saja, kalau dinas ini menutup-nutupi berarti dinas bertanggung jawab untuk mengembalikan uang-uang kami. Yang keempat adalah adanya persoalan berkali-kali persekusi dan main hakim sendiri dibantu oleh dinas. Ada Suroso, Kaledi, Topo dan sebagainya tersebut, meminta bahwa ini adalah PR perkara besar di mana kita harus bersama-sama memohon agar ada kejadian di mana soal-soal ini tidak bisa dikerjakan secara sendiri, tetapi ada petunjuk baru, upaya penegakan supremasi hukum ini harus segera dilaksanakan. Penyelenggara hukum dan penyelenggara negara ini sangat dibutuhkan di dalam meneliti dan menindaklanjuti kasus-kasus yang belum tersentuh oleh hukum, dan kejadian culik-menculik seperti ini hampir mirip Petrus pada tahun 82-83. Jadi kita meminta bahwa adanya aksi tipu daya, pencurian, penipuan, penggelapan, manipulasi dan menguras aset habis suaminya yang dengan cara yang keji dan tidak beradab seperti ini, harus perempuan ini bisa dilakukan dapat dilakukan terhadap perempuan ini, ya, yang melakukan persekusi kabur dari rumah dengan permainan watak, yaitu melibatkan orang lain, orang luar untuk melakukan. Jadi ini adalah keraman atau kriminalisasi yang kepada suaminya sendiri, di mana suaminya sendiri dijebak oleh overacting yang dilakukan oleh
IWW sedemikian rupa agar berperkara, namun apa daya kehendak lain dan skenarionya salah dan itu harus segera diteliti, ditindaklanjuti. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kasus ini segera terselesaikan, terungkap, dan mohon kepada Bapak Polres Pati kembali untuk mengungkap kasus ini agar tidak berkepanjangan dan segera ada finalisasi, yaitu pembayaran atas utang-utang yang ditanggung saudari WW. Ini tanggung jawab siapa? Kami mohon atas bantuannya diucapkan, disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kasus ini segera terkuak, terungkap, dan para pelakunya dapat diseret di depan meja hijau. Terima kasih. Saya korban persekusi, ya, korban sebuah tindakan arogan, anarkus, dan premanisme yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi kepada saya. Barangkali ada korban lainnya, silahkan berkasnya diberikan kepada saya untuk kita akumulasi dan kita ungkap, kita sampaikan kepada Polres Pati. Terima kasih atas pemberitahuan dan kerjasama semua pihak, kepada tim yang memberi informasi kepada kami, kepada teman-teman pers, teman-teman media, teman-teman ya dari LSM maupun teman-teman intelijen, baik dari dalam instansi kepolisian bahkan dari dalam instansi TNI, ya, intel-intel semua yang korporatif kepada kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut dapat menjadi pelajaran bersama bahwa kita ini bernegara, ya, berpancasila, berundang-undang, beretika, dan ada ketentuan-ketentuan bermasyarakat, ya, kaidah-kaidah hukum acara pidana maupun perdata, dan itu adalah peraturan yang berlaku di Indonesia. Ibarat kita ini satu desa gitu, harus memiliki toleransi. Kita harus berperi kemanusiaan, berperi ketuhanan, berperi keadaban, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan dan memiliki rasa nilai-nilai sosial itu yang seharusnya dilakukan, tidak melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang sebagaimana yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi tersebut, yang perbuatan bejat, arogan, anarkis, premanisme itu tadi